Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Siti Mariam, guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Simpenan. Di sini saya akan menayangkan video pemecahan masalah tentang cerpen dengan urutan permasalahan. Pertama, deskripsi permasalahan yang dihadapi, kemudian akar permasalahan, kemudian alternatif solusi. Yang pertama saya akan jelaskan dari deskripsi permasalahan yang dihadapi. Dari materi cerpen, di sini saya menganalisis tentang hasil karya siswa. Kemudian ditemukan permasalahan yang harus diselesaikan. Yang pertama, siswa, ini dalam deskripsi, siswa belum mampu menulis cerpen dengan baik. Kemudian siswa juga belum bisa membedakan antara membuat cerpen dan membuat karya tulis lainnya. Di antaranya mereka juga belum mampu menerapkan atau menguraikan tentang bagaimana cara membuat cerpen yang baik dalam tugas definisi ataupun struktur teks ataupun kebahasaan dan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Lalu dalam pembuatan cerpen mereka, peran-peran sang tokoh belum terfokus pada cerita karena mereka belum menguasai sepenuhnya tentang bagaimana cara membuat cerpen yang baik. Kemudian akar permasalahan saya temukan di kelas 11 IPS 3. Dalam karyanya mereka menunjukkan kalau hasil karya yang mereka buat di sini sudah tertera ada judul Pak Bowo Guru yang Lucu. Nah, di sini nampak kalau karya itu bukan sebuah cerpen, tetapi melainkan ini sebuah deskripsi seseorang atau cerita curhatan, kemudian komenan siswa kepada seorang guru. Lalu dengan judul yang lain juga masih sama, mereka hanya menunjukkan kalau apa yang dibuat oleh mereka itu bukan sebuah cerpen, tetapi sebuah cerita yang hanya mengungkapkan rasa pengalaman yang sangat sensitif. Jadi tidak menceritakan hal yang aktual atau yang kisah penting dalam sebuah cerita tersebut, yaitu sang tokoh. Nah, di dalam penemuan hasil-hasil karya mereka itu belum menguasai materi dengan sepenuhnya. Bahkan hasil cerpen hanya menggambarkan sebuah curhatan atau coretan yang mereka munculkan lewat ide mereka secara spontanitas. Kemudian alternatif solusi. Di sini saya menyelesaikan masalah dengan melakukan penelitian dengan membacakan hasil karya temannya, kemudian mereka menganalisis, lalu mereka diwajibkan menguasai, memahami cerita yang disampaikan oleh temannya tersebut. Nah, di dalam hasil tentang cerita cerpen yang dibaca tersebut, mereka bisa merasakan, kemudian bisa mengamati, kemudian bisa mengoreksi apakah yang mereka dengar itu sebagai hasil karya yang betul-betul dikategorikan cerpen atau hanya sekedar curhatan, karena mereka memang belum menguasai sepenuhnya materi tentang cerpen. Lalu setelah kita mendapatkan solusi, yang akhirnya anak-anak diarahkan kembali untuk mengevaluasi, mendengarkan, lalu mempraktikkan, kemudian tanya jawab dan diskusi bagaimana struktur cerpen yang baik, struktur teks yang harus betul-betul sempurna, kebahasaannya, kemudian unsur intrinsik dan ekstrinsik mereka harus betul-betul menguasai dalam hal ciri-ciri, kemudian ada amanah sesuai dengan unsur intrinsik, yang pada akhirnya siswa bisa mampu dan menguasai bagaimana cara menulis cerpen yang baik. Nah, jadi dalam hal ini mereka bisa memfokuskan diri dengan mengulangi lagi
melihat, memperhatikan, kemudian mencontoh dan mengamati hasil-hasil karya temannya sendiri berdasarkan hasil tugas dari kelas lain. Kemudian mereka bisa mengaplikasikan, dan saya rasakan kemampuan mereka sekarang sudah lebih memahami tentang pengertian cerpen. Nah, problematika ini saya rujuk dari hasil penelitian, kemudian proses pembelajarannya melalui buku sumber yang tepat, kemudian mereka juga melihat hasil-hasil karya orang lain dari Google, kemudian dari Facebook, dari Instagram, kemudian dari buku-buku pelajaran yang ada di perpustakaan. Mungkin hanya itu video pemecahan masalah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat, khususnya bagi kita sebagai guru dan umumnya sebagai siswa, untuk siswa dan untuk kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.